Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Qurratul A'yun dengan NIM 221101040021 dari kelompok 12 PGMI D1. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang berjudul Menciptakan Kelas yang Ideal. Yang pertama yaitu karakteristik kelas yang ideal. Yang pertama, lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, guru yang efektif. Dan yang ketiga, siswa yang aktif. Yang pertama, lingkungan belajar yang kondusif. Kelas yang ideal memiliki lingkungan belajar yang kondusif, yaitu lingkungan yang tenang, nyaman, dan bebas dari gangguan. Lingkungan belajar yang kondusif dapat membantu siswa untuk fokus belajar dengan lebih efektif. Yang kedua, guru yang efektif. Guru yang efektif di sini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kemampuan mengajar yang baik. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, kemampuan mengelola kelas yang baik. Yang ketiga, siswa yang aktif. Siswa yang aktif adalah siswa yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, siswa yang aktif. Di sini siswa yang aktif memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir yang kritis. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi yang efektif. Dan yang ketiga yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Yang B yaitu strategi menciptakan kelas yang ideal. Strategi menciptakan kelas yang ideal di sini mempunyai 4 poin. Yang pertama, membantu rencana pembelajaran yang efektif. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Yang ketiga, mengelola kelas dengan baik. Dan yang keempat, mendorong siswa untuk berpartisipasi. Yang pertama, membantu rencana pembelajaran yang efektif. Di sini harus mempertimbangkan beberapa cara seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang variatif supaya menciptakan lingkungan belajar yang ideal. Metode pembelajaran yang variatif dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran yang variatif diantaranya yaitu metode pembelajaran langsung, metode pembelajaran tidak langsung, dan metode pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, mengelola kelas dengan baik. Di sini ada beberapa contoh untuk mengelola pembelajaran kelas supaya kelas lebih baik, yaitu membantu antar aturan kelas, menggunakan waktu kelas dengan efektif, dan yang terakhir, membantu siswa yang memerlukan. Yang terakhir yaitu mendorong siswa untuk berpartisipasi. Di sini ada beberapa contoh cara mendorong siswa supaya ikut berpartisipasi. Di antaranya membuat pertanyaan yang terbuka, menggunakan aktivitas kelompok, dan membuat umpan baik yang konstruktif. Yang C terakhir yaitu implementasi menciptakan kelas yang ideal. Implementasi menciptakan kelas yang ideal memerlukan beberapa langkah strategi. Di antaranya pengembangan kemampuan guru, pengembangan sarana dan prasarana, dan pengembangan partisipasi siswa. Yang pertama, pengembangan kemampuan guru. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu mengikuti pelatihan, membaca buku dan artikel, dan berkolaborasi dengan guru yang lain. Yang kedua, pengembangan sarana dan prasarana. Cara yang dapat dilakukan untuk pengembangan sarana dan prasarana diantaranya menggunakan teknologi, mengembangkan infrastruktur,
dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir, pengembangan partisipasi siswa. Cara yang dapat dilakukan yaitu menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif. Selanjutnya, menggunakan kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir menggunakan teknologi untuk meningkatkan partisipasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.